Hai, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teacher L dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Cara mudah dan asyik belajar Bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, hari ini saya sedang membaca sebuah koran loh. Tapi kalian tahu nggak, ada satu materi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang sangat berkaitan sekali dengan sebuah koran atau media massa. Apa itu? Teks editorial. Yap, hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Seperti apa materinya? Kita pelajari sesaat lagi. Baik semuanya, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks editorial dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ke menjelaskan materi, saya ingin bertanya dulu nih. Kalau kalian pernah atau sering membaca koran, apakah kalian pernah melihat bagian seperti ini di dalam koran? Atau bagian seperti ini? Nah, kalau kalian tahu, dua bagian ini di dalam koran biasa disebut dengan tajuk rencana. Atau beberapa media menyebutnya editorial, ada juga media yang menyebutnya opini. Nah, kalau kalian tidak pernah atau mungkin tidak terlalu suka membaca koran, tapi kalian suka menonton televisi dan siaran berita, barangkali kalian pernah melihat siaran seperti ini. Kehadirannya mungkin tidak begitu terasa, namun efeknya tidak bisa diremehkan. Lalu, seberapa buruk sebenarnya kualitas udara di Jakarta? Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU dalam radius 100 km di sekitar Jakarta. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebonjeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah. Baik semuanya, setelah kita menyaksikan video tadi, bagaimana kalau kita analisis dulu yuk isi informasi dari video tersebut. Nah, jika kita perhatikan, di dalam video tersebut berisi tentang polusi udara di Jakarta. Kemudian, di dalam video tersebut, si redaksi juga menyampaikan bahwa polusi tidak bisa diremehkan walau efeknya tidak terasa. Peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab utama. Polutan dari pembangunan PLTU dinilai lebih mengerikan dan berbahaya. Kualitas udara Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara. Dan terakhir, si redaksi menyampaikan bahwa menggunakan masker, tidak membakar sampah, mengurangi rokok, dan beralih ke moda transportasi publik dapat mengurangi polusi udara. Nah, itu tadi butir-butir informasi dari video yang kita saksikan. Sekarang kita akan analisis bagian-bagiannya. Jika kita perhatikan, bagian ini merupakan peristiwa atau fakta. Peristiwanya, faktanya bahwa di Jakarta ada polusi udara. Kemudian bagian ini merupakan pendapat atau penilaian si redaksi. Lalu bagian ini merupakan fakta dan bagian terakhir adalah solusi atau saran-saran dari redaksi untuk pemirsa atau penonton. Bagaimana? Bisa mengerti sampai penjelasan di sini? Nah, jika kita perhatikan isi dari video tersebut adalah peristiwa atau fakta, pendapat atau penilaian, fakta, solusi, dan saran-saran. Perlu kalian ingat, tidak hanya di video seperti tadi saja, tetapi jika kalian membaca sebuah tajuk rencana, biasanya isi garis besarnya pun akan seperti ini. Ada
peristiwa yang disoroti, kemudian ada pendapat-pendapat yang dipaparkan, dan biasanya diakhiri dengan saran-saran atau solusi. Lalu dari video ini atau dari penjelasan tentang analisis isi video tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa sebuah teks editorial merupakan teks yang di dalamnya atau yang berisi opini, pendapat, pandangan, redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Seperti itu. Itu tadi tentang teks editorial. Maka bisa disimpulkan bahwa di dalam sebuah teks editorial akan berisi tentang opini, fakta atau permasalahan, dan solusi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari sebuah teks editorial? Sebuah teks editorial biasanya dibuat dengan maksud satu, untuk membujuk opini publik, kemudian mempromosikan pemikiran yang kritis dan mempengaruhi orang-orang untuk bertindak atau melakukan sesuatu atas sebuah isu. Kemudian, selain memiliki tujuan, teks editorial juga memiliki ragam informasi yang berbeda. Ada beberapa tipe informasi di dalam teks editorial. Pertama, biasanya sebuah teks editorial menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu. Kemudian, mengkritisi, persuasi, mempengaruhi atau membujuk, atau hanya sekedar memberikan pujian. Pujian untuk sebuah kinerja atau pujian untuk sebuah peristiwa. Baik semuanya, setelah tadi kita menyimak penjelasan tentang apa itu teks editorial dan tujuan serta ragam informasi yang ada di dalam teks editorial, barangkali di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan fakta dan opini? Karena dari tadi kita mendengar kata-kata itu. Baik, selanjutnya untuk kalian ketahui bahwa fakta merupakan kejadian, keadaan, atau peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan buah pikiran berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan, atau prediksi. Lalu, bagaimana cara kita bisa membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini? Kalimat fakta biasanya bersifat objektif, kemudian dia akan mengandung kepastian, sesuatu yang pasti, kemudian memiliki data yang akurat dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini biasanya dia bersifat subjektif, mengandung pendapat pribadi atau orang lain, dan biasanya mengandung atau memiliki kata-kata yang bersifat relatif seperti mungkin, akan, jika. Nah, itu adalah kata-kata yang bersifat relatif. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara kalimat fakta dan opini? Baik semuanya, tadi kita sudah belajar atau sudah mengetahui perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini beserta ciri-cirinya. Terakhir, saya ingin menguji kalian atau kita akan sama-sama mengetahui seberapa jauh pemahaman kita terhadap kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, sekarang kalian perhatikan ya kalimat atau cuplikan kalimat di bawah ini. Kalian baca baik-baik, oke? Nah, selanjutnya menurut kalian kalimat yang barusan itu apakah fakta atau opini? Jawabannya? Tarat! Yap, kalimat tadi merupakan kalimat fakta. Kenapa? Karena di sana sudah jelas betul-betul terjadi, bahkan ada waktunya dan memang itu telah terjadi. Sekarang perhatikan lagi kalimat di bawah. Bagaimana? Sudah dibaca? Oke, kira-kira menurut kalian kalimat ini fakta atau opini? Coba kalian jawab. Yap, betul. Kalimat ini merupakan kalimat opini. Karena kita bisa lihat di sana ada kata yang bersifat relatif, bahkan di sana bersifat prediksi. Seperti itu. Baik, itu tadi pelajaran kita mengenai teks editorial beserta kalimat fakta dan opini yang akan sering kita temukan di dalam sebuah teks editorial.
Semoga kalian bisa lebih memahami dan tentunya sangat mudah sekali memahami teks editorial ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan dan pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mempelajari bahasa Indonesia. Cintai terus bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita semua. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.